Ndi Hermawan mau malah lunga. Iya Pak. Ya, Nggak lainnya dulu Pak ini Pak. ya Nah, apa kau isek ra apa-apa. Engko liyane ganti. Kan kemarin ada contoh itu kan dari punyanya KCCI ya, Kemala Capital City Authority itu ya ada dia sudah merencanakan atau Information System Strategy Plan mulai dari tahun 2020 sampai 2026 ya. Itu semua bahasa Inggris ya kemarin itu. Nah itu apa kira-kira isi dari apa namanya strategi plan dari punyanya KCCI itu tahun 2020 itu kemarin sudah saya berikan kisi-kisinya mulai dari bagaimana strategi SI-nya ya ada bisnis unit perusahaan dan seterusnya itu kemudian ada strategi DI-nya ya ada scope dan arsitektur teknologinya dan seterusnya itu dan ada strategi MI-nya itu dari apa namanya dari Information System Strategic Plan tahun 2020 sampai 2026 ya KCCI atau Kamala Capital City Authority itu kira-kira apa? Nah, ini punyanya Mas Hermawan. Dibesarin bisa Mas? ya Pak, ya. Ya. Apa kira-kira strategi sistem informasi yang direncanakan oleh KCCI itu? Bisnis unitnya apa Mas? Perusahaan itu atau KCCI itu bisnis unitnya apa? Ini kalau menurut saya ini Hmm. bisnis unit dari ini kan pembahasannya apa? Kayak smart Hmm. city itu ya Pak itu. Ya, dia ingin membangun smart city ya. Terus Ini apa dari pengerjaan dari pengerjaannya dari smart city ini memerlukan rencana strategis ini. Ini nanti isinya kayak sistem informasi yang semuanya itu terintegrasi dengan situasi yang saat ini tuh pandemi kayaknya. Nah, kemudian smart city ini pada umumnya semua berbasisnya digital yang akan selalu berkaitan dengan jaringan itu yang skalanya besar. Kemudian selain itu smart city ini berupaya juga untuk mendukung transformasi lokal dalam efektivitas. Kemudian ada kolaborasi, terus untuk pengalaman untuk semua klien dan penyampaian layanan melalui inovasi. Oke, terus Kalau bisnis unitnya seperti itu Pak, menurut ya saya. oke. Terus orientasinya Kemudian ada orientasi kebutuhan. Ini prioritas dari perencanaan Smart City untuk meningkatkan layanan industri dan sektor akademik masyarakat. Itu bagaimana kita dapat mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya dengan menyampaikan program dan layanan dan memberikan kualitas hidup yang luar biasa bagi warga negara tersebut. Dunia ini semakin berkembang dalam konteks pemerintahan, kebutuhan untuk responsif dan efisiensi harus lebih dikembangkan lagi. oke ya. Terus fokusnya apa dari itu smart city fokusnya ya? Rencana fokus yang terdapat pada analisa perencanaan Smart City ini meliputi dalam berbagai aspek bidang, yaitu Smart People ini yang dimaksud adalah hubungan dan dukungan untuk memberdayakan warga yang untuk berinovasi untuk pembangunan yang lebih berlanjut. Kemudian ada mobilitas cerdas ini dengan meningkatkan pergerakan orang yang lebih efisien lagi dan layanan teknologi digital yang lebih baru. Kemudian ada tata kelola smart, ini yang sifatnya terbuka dan transparan, kemudian akuntabel dan efisien,
dan biasanya mudah diakses melalui berbagai media penggunaan lainnya. Ada ekonomi smart, ini dapat memfasilitasi keberhasilan bisnis yang ada dan dapat menarik bisnis dan wirausahawan inovatif ke kotanya apa ya namanya tadi? Kota Kampala kalau nggak salah. Ya, Kampala. Terus ada bisnis with IT. Perencanaan smart city ini bisnis dapat dilakukan, semuanya bisa dilakukan di berbagai media seperti smartphone, kemudian ada laptop dan berbagai media yang lainnya. Kemudian juga bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Karena adanya jaringan internet yang saling menghubungkan semua orang yang ada di kota itu. Yang kemudian ada strategi dari IT. Ada beberapa subnya, scope dan arsitektur. KCCA Smart City ini berfokus dulu terhadap orang-orang, kemudian menyadari bahwa kepemimpinan sipil dan komunitas yang lebih luasnya yang menjadikan kota Kampala untuk tempat untuk ditinggali, bekerja, dan bermain. Karena sumber daya dan waktu terbatas, KCCA Smart City ini berfokus pada pemberdayaan pengambilan keputusan berdasarkan data, kemudian melibatkan pemangku kepentingan dengan informasi yang relevan dan tepat waktu. Orientasi supply-nya, di sini ada sumber daya yang diperlukan untuk membangun smart city. Kalau smart city itu umumnya dia meliputi ada kabel serat optik itu yang untuk jaringannya, kemudian ada servis pelayanan gerbang SMS nasional, terus kemudian ada gerbang atau penyedia pembayaran elektronik, kemudian ada aplikasi lainnya dan platform untuk penyimpanan cloud storage. Dan dalam situasi kondisi ini dilakukan juga peningkatan penggunaan teknologi digital transaksi bisnis yang memungkinkan klien dapat melakukan semua pekerjaan, semua kegiatan sekolah di rumahnya masing-masing. Fokus teknologinya ini kalau menurut saya spesifik dalam beberapa proses, yaitu ada bagian pengelolaan proses bisnis. Ini untuk mendukung yang ada semua proses bisnis di kota itu dan untuk menggerakkan sistem yang di lingkungan kota Kampala ini. Kemudian ada bagian jaringan manajer dan infrastruktur. Bagian ini merencanakan dan memantau instalasi pemeliharaan infrastruktur seperti perangkat keras, kinerja sistem KCCA, dan mengelola sistem untuk kelangsungan bisnis yang sejalan dengan praktek industri yang ada di bidang TIK KCCA Smart City tersebut. Kemudian ada bagian aplikasi IT. Ini juga merencanakan, kemudian memantau persyaratan dan proses dalam sistem KCCA, dan kemudian dijadikan solusi secara otomatis. Lalu mengkoordinasikan dan memelihara informasi dan data dari kota tersebut sesuai dengan rencana bisnis. Yang terakhir ada bagian keamanan sistem. Yang ini untuk mengkoordinasikan dari penilaian risiko, kemudian ada menginstal kontrol dan mengelola keamanan jaringan sistem perusahaan, kemudian ada perangkat lunak, database, dan perangkat keras yang mendukung bisnis di kota tersebut. IT dengan bisnis di sini, semua bisnis juga dapat dilakukan melalui berbagai media seperti HP atau laptop, kemudian berbagai media lainnya, dan juga bisa diakses dimanapun. Dan untuk saat ini juga ada situasi pandemi ya, kemudian ditingkatkan lagi dari jaringan internetnya agar mempermudah semua kegiatan kerja dan kegiatan sekolah untuk anak-anak bisa dilakukan secara daring. Hal ini juga sangat membutuhkan jaringan koneksi yang cukup besar dan harus stabil jaringannya.
Mungkin hanya itu Pak. Kalau yang nomor 3 ini MIS-nya belum ya? iya, Oke, ya. Nggak belum Pak. apa-apa. Ya, mungkin bisa yang lain yang sudah ya coba yang lain. Siapa yang mau ini menampilkan? Ya silahkan, ada yang mau menampilkan. Apa ditunjuk? Tunjuk saja nih. Mita, biar Mita. Mita, Ya Pak, yo tanjuk deh gunamu. yang lainnya aja Pak yang udah Apa kan pilih udah baru kau. presentasi. Yang belum Hmm? presentasi aja Pak. Alah, sopo wis kowe. Saya udah Pak, Wis ta? udah presentasi. Iya, Oh iya. iya Pak. Sing urung sapa tunjuk? Dibantu nunjuk dong. Liana urung iki. Liana. Dalam Liana. Pak, Ya kowe den tugasmu ditunjuk nih. nggih riyen Pak tak Lagi present adus tau. by Lagi laptop. adus tau. Boten. Oh, tak kira lagi adus. Nek adus aja diuripke kamerane ya. Astagfirullahalazim Pak Eko. Salah enggak apa-apa ya Pak? Salah lah apa-apa. Nah, itu memang penuh kesalahan. Lah nek sing bener. Udah tampil ya Pak? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas dari minggu lalu. Yang pertama strategi SI. Ada poin yang pertama yaitu business unit perusahaan, di mana Kampala memasuki tahap baru transformasi modern yang dibentuk oleh inovasi teknologi. Teknologi ini memungkinkan penduduk, bisnis, dan pemerintah untuk bekerja lebih efisien, berinteraksi satu sama lain dengan cara baru yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas hidup lokal. Transformasi ini dapat mencakup pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, perubahan ekonomi dan demografis, tuntutan peraturan, lingkungan, kemajuan teknologi, pembaruan infrastruktur, meningkatnya ekspektasi publik, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor ini kompleks, sangat saling bergantung dan menampilkan tujuan yang saling bersaing dari pemangku kepentingan yang berbeda. Untuk memenuhi tantangan zaman modern, maka dikembangkan digitalisasi pada masyarakat, serta kota progresif menganut prinsip dan teknologi smart city. Kemudian, untuk poin kedua adalah orientasi kebutuhan, di mana dibedakan menjadi dua, yaitu untuk pengguna internal dan untuk pengguna eksternal. Pengguna internal, salah satu tujuan rencana strategi Smart City ini adalah untuk mencakup kebutuhan bisnis yang relevan dari semua pengguna otoritas atau pemangku jabatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tujuan bisnis dan kebutuhan direktorat atau departemen otoritas. Semua direktorat dan atau departemen dilibatkan melalui diskusi kelompok terfokus untuk memahami tujuan dan layanan dan persyaratan teknologi informasi. Selanjutnya, untuk pengguna eksternal, direktorat otoritas memberikan layanan kepada pengguna eksternal, termasuk penduduk, bisnis, dan industri lokal, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada kemampuan kota untuk memberikan layanan ini. Hasil jangka panjang KCCA mencakup keterlibatan masyarakat dan pengembangan ekonomi cerdas yang dinamis. Rencana strategi Smart City mengakui kebutuhan untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat mempengaruhi pengguna eksternal dan membantu dalam mencapai tujuan otoritas. Selanjutnya, fokus bisnis.
Rencana Strategi Smart City tahun 2020-2026 ini membutuhkan fondasi yang kuat dan pendekatan strategis untuk desainnya, terutama karena ini adalah yang pertama untuk sebuah kota, yaitu untuk Kota Kampala, sehingga rencana strategis harus selaras dengan serangkaian hasil utama dan area fokus konseptual. Rencana strategis mendukung 4 hasil utama yang selaras langsung dengan kebutuhan. Hasil utama tersebut adalah yang pertama, efektivitas kelembagaan, yang kedua, pengalaman klien, yang ketiga, pengalaman kolaborasi, dan yang terakhir, penyampaian layanan melalui inovasi TIK. Selanjutnya, Business with IT. Pada studi kasus rencana strategik Smart City tahun 2020-2026 disebutkan bahwa rencana strategis informasi bertujuan untuk mengubah Kampala sebagai sebuah smart city yang berfokus pada bidang yang pertama smart living, kedua smart economy, ketiga smart people, yang keempat smart governance, yang kelima smart mobility, dan yang keenam smart environment. Selanjutnya ke strategi TI. Poin yang pertama adalah skop dan arsitektur. Kerangka Smart City akan memberikan batasan atau batas pemisah yang jelas tentang ruang lingkup peran dan tanggung jawab untuk memprioritaskan, mengembangkan, dan menerapkan layanan Smart City dan proyek digital terkait. Kerangka kerja Smart City ini juga dapat memberikan metodologi penilaian kebutuhan yang akan mengidentifikasi atau menentukan kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan dari proyek Smart City. Selanjutnya, strategi Smart City telah dirancang dengan keterlibatan publik sebagai fitur utama. Melalui kolaborasi, keterlibatan klien, dan tantangan inovasi, publik akan dimintai masukan secara berkelanjutan. Masukan ini akan digunakan untuk menginformasikan dan mengarahkan keputusan tentang proyek Smart City. Selanjutnya, untuk orientasi supply. Smart City merupakan tujuan yang akan menjadi dasar untuk alat pengukuran inisiatif Smart City. Kerangka kerjanya akan memandu arah dan menetapkan dasar untuk proses pembangunan. Rencana strategis yang selaras dengan proses strategis di seluruh organisasi dan akan bekerja bersama-sama dalam proyek Smart City. Departemen TIK, rumah bagi tim Smart City, akan memimpin proyek dan memberikan peran penasehat di seluruh otoritas. Rencana strategis ini dimaksudkan untuk menjadi dokumen yang hidup dan tetap sejalan dengan perubahan teknologi, harapan publik, dan sosial. Selanjutnya, fokus teknologi. Fokus utama dari Departemen IT adalah merencanakan pengembangan, implementasi, pemeliharaan, dan dukungan dari semua sistem dan infrastruktur TIK kepada otoritas dan membimbing dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur TIK. Arah strategis Departemen ini adalah untuk menyediakan sistem TIK yang efisien, efektif, dan terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas staf. Masing-masing dari 4 tujuan strategi inti memiliki area fokus yang ditentukan. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, area fokusnya berupa di smart governance dan smart environment. Untuk meningkatkan pengalaman klien, area fokusnya berada pada smart people, smart living, smart environment, dan smart mobility. Kemudian untuk meningkatkan pengalaman kolaborasi, area fokusnya smart people, smart economy, dan smart mobility. Kemudian untuk meningkatkan pemberian layanan melalui inovasi TIK, area fokusnya berupa smart people, smart living, smart environment, dan smart mobility. Kemudian IT with business, mengembangkan, meninjau, dan mengordinasikan implementasi dan kepatuhan terhadap kebijakan TIK yang disetujui dan praktik terbaik sejalan dengan strategi TIK, KCCA, dan standar industri. Kedua, merencanakan, mengordinasikan, dan memantau penyesuaian implementasi dan dukungan operasional sistem atau infrastruktur TIK sejalan dengan kebutuhan dan kerangka waktu departemen yang diidentifikasi. Tinjau, pantau, dan buat rekomendasi berkala untuk strategi TIK sesuai dengan rencana bisnis departemen, kepentingan pemangku kebijakan, dan keputusan manajemen. Yang keempat, tinjau dan pantau keamanan sistem, integritas data, dan kesiapsiagaan bencana dari semua sistem atau infrastruktur TIK, dan rekomendasi untuk mekanisme kelancaran bisnis yang lancar. Selanjutnya, mempelajari dan memantau tren industri TIK atau teknologi yang muncul dan manajemen saran, staf, dan pemangku kepentingan sektor tentang solusi terbaik untuk diadopsi. Selanjutnya, memulai dan mengordinasikan program literasi TIK staf untuk memastikan bahwa penggunaan sistem sesuai dengan standar layanan kualitas yang ditetapkan sejalan dengan tujuan. Kemudian, mengembangkan sistem TIK berbagi informasi yang terintegrasi sejalan dengan keputusan strategi dan manajemen TIK KCCA.
Selanjutnya strategi MI. Poin pertama ada administrasi dan organization. Departemen TIK dipimpin oleh Wakil Direktur TIK. Departemen ini bertanggung jawab untuk merencanakan pengembangan, implementasi, pemeliharaan, dan dukungan dari sistem dan infrastruktur TIK kepada otoritas dan membimbing otoritas dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dari prosedur TIK. Arah strategis departemen ini adalah untuk menyediakan sistem TIK yang efisien, efektif, dan terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas staf. Tanggung jawab keseluruhan untuk implementasi dan penyampaian rencana ini terletak pada kantor direktur eksekutif. Di bawah bimbingan wakil direktur, semua manajemen bagian TIK, manajer jaringan dan infrastruktur, manajer aplikasi TI, manajer proses bisnis, dan pengawas sistem keamanan akan berkoordinasi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi rencana strategi Smart City. Analisis bisnis dan sistem akan memberikan bantuan keseluruhan kepada departemen dan memastikan bahwa semua aktivitas sejalan dengan rencana strategis dan dievaluasi setiap triwulan, tahunan, dan 2 tahunan. Selanjutnya, roles dan relationships. Implementasi rencana strategi Smart City akan membutuhkan staf yang berdedikasi. Staf ini akan mengembangkan program Smart City dan mengelola proyek Smart City yang kompleks dan hubungan yang diperlukan untuk Smart City. Sumber daya keuangan yang diperlukan akan diidentifikasi melalui proses anggaran tahunan indikatif dan entitas. Tantangan inovasi juga akan membutuhkan dana inovasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang memadai tersedia untuk berkontribusi pada kreasi bersama atau inovasi tantangan. Tantangan inovasi dan proyek percontohan akan menjadi pengadaan publik. Selanjutnya, pada poin fokus manajemen. Merencanakan dan memantau instalasi pemeliharaan infrastruktur perangkat keras, kinerja sistem jaringan KCCA, dan mengelola sistem untuk kelangsungan bisnis yang sejalan dengan praktik terbaik industri dan sesuai dengan strategi TIK KCCA. Proyek atau inisiatif Kampala Smart City akan diukur dan dilacak melalui berbagai alat, termasuk yang pertama, pencapaian dan rencana bisnis tahunan dan anggaran Departemen TIK, kedua, laporan kemajuan rencana strategis kota cerdas tahunan, ketiga, pembandingan global, nasional, dan regional, dan selanjutnya melawan goal-goal dari Smart City. Yang terakhir adalah bisnis NIT. Yang pertama, mengelola proses bisnis KCCA, analisis dampak, mengubah pesanan, perbaikan, mengembangkan aturan bisnis untuk mendukung sistem KCCA. Manajemen tim sumber daya untuk secara khusus menyediakan dukungan proses bisnis dan sistem informasi. Memimpin pengembangan, integrasi, dan pemeliharaan sistem informasi KCCA dalam hubungannya dengan bagian aplikasi TI. Selanjutnya, mengembangkan dan memelihara semua buku panduan dan manual prosedur bisnis. Selanjutnya, menentukan dan mengembangkan spesifikasi untuk aplikasi dan modul baru untuk integrasi dan dengan sistem operasi KCCA. Selanjutnya, melakukan penelitian dan inovasi secara berkala tentang praktik terbaik untuk peningkatan proses bisnis yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mbak, jadi apa namanya? Tadi coba dibuka tadi dari atas. Yang apa, Pak? Ya, mengenai bisnis unitnya apa? Bisnis unit dari KCCA itu apa? Menurut analisamu dari apa namanya? Dari naskah yang kemarin itu dari Information System Planning strateginya di KCCA tahun 2020 sampai 2019 itu kira-kira bisnis unitnya apa? Kan kalau di PPTS ini kan ini untuk memenuhi tantangan zaman modern, maka dikembangkan digitalisasi pada masyarakat serta kota progresif menganut prinsip dan teknologi Smart City. Nah, Smart City-nya itu kan di sini juga dibahas tadi ada 6 ini, Pak. Maksudnya Smart City itu ya, Smart City yang seperti ya, apa ada itu? 6 ya, ada 6 itu ya, ini, jadi di Smart Living, apa Economy, namanya? People, Governance, Ya, Mobility, dan Environment ini. Ya, itu masing-masing di kamu jelasnya enggak? Apa itu smart living itu? Smart people. Nah, itu kan smart city kan tidak hanya di teknologinya saja, ternyata dia ada bidang 6 berapa bidang itu 6 atau berapa itu? 6 ya. 6 bidang yang akan ini. Jadi tidak hanya TI-nya ya, tetapi smart ekonominya juga. Ya,
smart ekonomi, Iya. smart living, smart people, ya, smart governance, smart mobil dan seterusnya itu yang akan difokus ya dalam bidang smart city di tahun 2020 sampai 2026 ya. Terus itu untuk mencapai itu kemudian di kedua kemudian orientasinya apa? Orientasi kebutuhan dari itu. Kalau sepenangkapan saya orientasi kebutuhannya itu kemarin tuh saya baca yang pertama itu untuk otoritasnya dulu Pak. Jadi kebutuhan untuk pemerintahannya dulu. Jadi Ya. untuk internalnya dulu itu pemerintahan. Nah, ketika Ya. udah sukses pengimplementasian itu baru ke eksternal. Eksternalnya itu bisa untuk bisnis-bisnis yang ada di sana, terus untuk masyarakatnya juga gitu. Ya, karena kan pemerintah kan yang akan melakukan pelayanan ya kepada masyarakat. Jadi kan yang orientasinya diorientasikan pada ke pemerintahan dulu, apa namanya, baru nanti ke eksternal ya, yang di luar ya. Iya. Fokusnya berarti apa? Di apa dulu? Jadi fokusnya. Gimana Pak? Fokusnya di smart city-nya itu apa? Di apa dulu? Dibaca difokuskannya apa? Tahun 2026 tahun 2020 sampai 2026 itu fokus bisnisnya di apa dulu? Jadi kalau Anda baca. Apakah ke-6-6-nya itu ya smart city yang 6 bidang itu difokuskan atau hanya ada fokus sendiri di tahun ini di tahun 2020 sampai 2026? Untuk Ini ya, yang 6 ini ya fokusnya ya. iya. Fokusnya ya 6 ini ya. Jadi fokus bisnis untuk tercapainya smart city di tahun 2020-2026 itu ya 6 itu harus dia fokus ke 6 itu ya. Ya toh, Iya Pak. Mbak. IT-nya menggunakan apa berarti? Anda dapat bisnis IT-nya yang mana? Bisnis Ya, IT-nya kan kan pada tuh melakukan strategisasi kan ada itu bisnis unitnya itu apa, orientasi kebutuhannya apa, kemudian fokusnya kemana dan kemudian IT bisnis yang menggunakan IT-nya itu yang mana? bisnis Yang yang mana menggunakan kira-kira? IT semuanya Pak. Semuanya ya, semua Iya. smart itu semua menggunakan IT gitu kan ya. Iya. Ya. Oke, kemudian Menggunakan strateginya? IT. Ya, strateginya bagaimana? Strategi TI-nya. Itu kan SI-nya. Ya, strategi TI, teknologi informasinya. Strategi TI-nya. Kalau kemarin menurut pengalaman saya itu sebelum diimplementasikan itu sebenarnya di sana untuk masyarakatnya itu sudah mengenal TI, udah berpikiran maju, sudah didukung seperti itu, tapi masih terkendala pada kualitas internet yang belum terlalu bagus. Ya, terus Jadi untuk bagaimana untuk mengatasi itu? strategi Ya. TI yang pertama itu yang saya baca kalau nggak salah di analisis SWOT-nya itu Ya, analisis SWOT-nya itu ada kelemahannya kan itu. Jadi kelemahannya apa? memanfaatkan kelemahan itu digabungkan dengan kemajuan di mana masyarakatnya itu udah mulai paham tentang teknologi, jadi membangun jaringan internet yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, berarti skopnya adalah mengembangkan jaringan ini ya, apa internet atau teknologi informasi ya. Iya Pak. Fokusnya di situ ya, karena kan tadi strategi S-nya kan sudah disampaikan tadi ya mengenai smart city yang 6 bidang itu tadi, kemudian TI-nya untuk mengimplementasikan itu maka harus ada strategi ya. Mana ya, Pak? Iya Pak.
Terus yang lain, yang strategi MI-nya bagaimana, Mbak? Mbak Diana? Untuk strategi Mm-mm. MI-nya, Mm-mm. nah untuk yang strategi M itu saya masih agak kurang paham, Pak. Oke. Soalnya kan Udah itu ya? di SI itu kan apa business with IT kan, kalau di Ya. TI tadi IT with business, kalau di M itu kan Manajemennya business bagaimana? and Manajemen untuk TI. manajemen itu. Manajemen informasinya maksudnya. Bagaimana kan ada yang strategi SI-nya, gitu, kemudian strategi TI-nya, kemudian bagaimana memanajemen informasinya. Ada tidak di situ disampaikan enggak di proposal? Itu anakmu toh, suaranya anakmu. Yasmin, Pak. Oh Yasmin, tapi nangan dia. Enak Kulo Yasmin. tenggriyo. Oh, kalau Dek, Yasmin. Oh iya iya. Ini jaluk adik pasti. tenggriyo Pak, kulo Iya tengawi. iya. Oh sana rumah toh. Yasmin nang Ngawi berarti. Nggih. Wih, lah mbokne nang kene anake nang Ngawi ora nangis iki, kan golek iki. Mboten, niku malah guyu-guyu. Oh. Berarti kendel berarti ra melu mboke wis anu ki ora apa-apa. Penak mboke no ya dititipin gawe tinggal seminggu ngono ya. Rabu pulang kok, Pak. Oh, arep anu enak digawe. Ini dari Heeh. Halo? pripun, Pak, pripun? Iya. Ada enggak strategi MI-nya? Bagaimana manajemen informasinya? Kalau dari saya belum tahu, Pak. Belum nemukan ya. Iya. Kan. Oke. Yang lain Mbak anu Nera yang bisa menemukan strategi MI-nya. Ini saya tutup ya, Pak, presentnya. Ya. Ya. Jadi untuk mencapai strategi SI, kemudian TI, ya maka terus kalau sudah SI dan TI itu dilakukan apa namanya, tadi sudah disampaikan ya ada strateginya SI-nya ini ya ada 6 bidang tadi untuk mencapai smart city, kemudian strategi TI-nya tadi sudah disampaikan, kemudian bagaimana melakukan strategi manajemen dari informasinya. Kalau di naskah itu yang evaluation itu ya mestinya ya. Nah, ada risk apa namanya risk management itu ya, dia melakukan risk management, nanti tolong dibaca lagi risk management, dia melakukan manajemen risiko ya. Manajemen risiko untuk melakukan apa pengelolaan informasinya, bagaimana manajemen informasinya, dia melakukan risk management. Itu risk management bagaimana cara melakukan risk management. Ya, kemudian tambahan tadi yang strategi SI-nya tadi untuk dikasih ini dia menggunakan strategi map ya, ICT strategi map untuk apa namanya strategi perencanaan strategi SITI-nya. Dia menggunakan ICT strategi map di gambar yang halaman 26 itu ya. Ya, ini dia menggunakan itu tuh. Nah itu sudah jelas ya orang-orangnya ya siapa yang terlibat. Jadi ini tidak bisa tidak bisa bekerja sendiri, harus tim di situ ya. Ya departemen implementation oversight dan seterusnya itu sudah ada orang-orangnya yang terlibat dalam perencanaan strategi SITI yang dilakukan oleh KCCEA itu tahun 2020 sampai 2026. Ini itu ada melibatkan sistem security section, kemudian melibatkan apa namanya
IT application section ya, dan seterusnya itu semua terlibat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Karena kan untuk mencapai strategi SI dan strategi TI itu melibatkan banyak banyak bagian ya. Nah, kalau dilihat di gambar itu kan semua terlihat siapa yang terlibat di dalam pengembangan dalam perencanaan strategis SIT ini, dia kelihatan di situ. Ya. Lalu dari awal itu kan yang terlibat ya bisa dilihat di situ ada manajer bisnis prosesnya juga terlibat, deputi direktur strategi manajemen dan bisnis development itu juga terlibat karena dia yang memiliki kepentingan di sini ya, manajer semua terlibat. Itu ya. Oke, itu kemudian untuk absen di sini silahkan di meet, kemudian minggu depan tugasnya bisa dilihat di e-learning. Habis ini saya upload. Iya, Pak. Ya, silahkan absen dulu di sini, kemudian nanti dilihat di e-learning. Habis ini saya sampaikan tugas untuk di minggu depan. Hmm. Oke, kita akhir ya hari ini ya. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.